Salam, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa Tuhan masih melayakkan kita menjalani hidup dengan segala kasih, kuasa dan berkat yang Ia sediakan. Untuk itu, saudara-saudara, mari mendekat kepada Dia. Nyatakanlah syukurmu pada Dia. Pujilah Dia dalam kebesarannya. Mari teduhkan hati sejenak. Kita bersama-sama satu dalam ibadah. Permulaan sampai akhir kebaktian kita ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus Anaknya yang tunggal dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudara, bersama kita akan dituntun untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 12 ayat 15b sampai 21. Matius pasal 12 ayat 15b sampai 21. Firman Tuhan kita akan dengarkan setelah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan bersukacita menyambut hari yang Engkau kuduskan dan khususkan ini. Bersama dengan umat-Mu di segala tempat, kami akan merayakannya, berarak untuk menuju bait-Mu yang kudus, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mempersiapkan diri untuk membesarkan Tuhan, memasyurkan nama Tuhan, mewartakan Injil keselamatan. Bapa di sorga, memulai kehidupan di pagi ini, kami mengawalinya dengan bersandar padamu, memohon kekuatan dari Tuhan, memohon pimpinan dari Tuhan. Firman-Mu akan menerangi langkah kami untuk masuk dan menjalani hidup pada hari ini. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memampukan untuk bisa memahami firman-Mu dan melakukannya. Ampunilah dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang berdoa. Amin. Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat 21. Matius 12 ayat 15b sampai 21. Firman Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita melakukan suatu perkara dan kita memiliki suatu prestasi, maka harapan kita bahwa kita menjadi terkenal, kita akan dicari oleh orang, dan nama kita akan semakin masyhur. Dan tentu ini menjadi harapan
bukan hanya pada diri kita, tetapi bagaimana juga bagi anak-anak kita, kita bisa melihat dan menyaksikan hal-hal yang bisa mereka bangun dalam kehidupan dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kehadiran Tuhan di dunia ini dalam melakukan tugas dari Bapa, maka apa yang dilakukannya membuat orang merasa takjub, membawa orang kepada perenungan tentang kuasa yang dilakukan oleh Yesus. Karena tidak ada suatu kuasa yang bisa atau dapat melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Namun dari sambutan dan penerimaan orang banyak terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus, justru Yesus melarang mereka untuk memberitahukan bahwa siapakah Dia. Tentu ada alasan tersendiri bahwa kalau dalam perikop kita, Allah mau supaya apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri akan menjawab dan menggenapi firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ya, Yesaya 42 ayat 1 sampai 4. Di situ firman akan tergenapi melalui karya-karya yang dilakukan oleh Yesus. Yang mana di dalam Yesus sendiri Allah berkenan dan Allah menaruh rohnya. Ia yang dipilih dan diutus itu adalah untuk memaklumkan atau mewartakan, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya di dalam Dialah kehidupan itu ditentukan. Ketika percaya kepadanya maka akan hidup, dan ketika tidak percaya maka akan binasa. Ya, memang pelayanan dan pekerjaan Yesus pun menjalani tantangan. Bahkan ada orang yang menyepelekan. Ada orang yang tidak menerima. Bahkan pada akhirnya dunia menolak dan menyalibkannya. Dalam pelayanan itu, saudara-saudara, bahwa sungguh Tuhan akan memberikan suatu kehidupan di saat manusia merasa sudah tidak mampu, sudah tidak berdaya. Ayat 20 dikatakan bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Saudara-saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa terkadang kita tiba pada saat-saat di mana kita tidak memiliki kekuatan. Pengharapan kita seakan luluh. Kita tidak berdaya. Tetapi saudara-saudara, kita yang ibarat buluh yang patah terkulai itu, dengan percaya dan bersandar kepadanya, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita yang seolah sumbu pada lilin atau pelita yang hampir padam, tetapi itu dikuatkan oleh kekuatan yang berasal dari Yesus. Nah, tentu ini saudara-saudara memberikan kita kekuatan bahwa bersama Yesus kita akan tertolong. Bersama Yesus kita memperoleh kehidupan. Di dalam Dialah telah ditentukan. Yesuslah penggenapan dari semua nubuat-nubuat para nabi yang datang memberikan atau menyatakan kabar keselamatan. Dia telah hidup
berkorban untuk saudara dan saya. Jadi dalam hal apapun menjalani hidup, terkadang saudara merasa di titik paling rendah, datanglah pada Yesus, Dia akan memberikan kehidupan bagimu. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyambut firman-Mu pagi ini. Kau datang menerangi, Kau datang menguatkan kami. Kami yang selalu gelisah, kami yang terkadang hilang pengharapan dengan keterbatasan berpikir, keterbatasan berbuat. Disitulah terkadang kami mencari di mana kami harus menemukan kekuatan dan pertolongan itu. Tetapi kami dengan kepercayaan bahwa di dalam Tuhan yang telah berkorban untuk kami, yang telah datang ke dunia melakukan karya-karya mujizat, di situ kami menemukan kekuatan, kehidupan, dan pertolongan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sungguh membawa kami kepada sukacita. Kini kami mau menjalani hidup. Topanglah kami ya Roh Kudus, supaya kami kuat dan mampu menjalani hidup, menjadikan firman ini sebagai terang bagi langkah kami. Terus berdoa untuk kehidupan yang kami jalani. Tuhan berkati masing-masing kami dalam satu keluarga. Tuhan berkati setiap jalan hidup kami. Kalaupun suka duka, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang tahu kebutuhan kami, kecukupan, kesehatan, perlindungan. Karuniakanlah itu Tuhan. Karena kami percaya anak-anak-Mu tidak akan Engkau biarkan untuk disesatkan dengan berbagai persoalan hidup. Berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami sepersekutuan dalam jemaat. Tuhan beri pengharapan mereka, kekuatan kepada mereka yang sakit, yang berduka, yang putus asa, yang belum bekerja, yang belum berkeluarga, yang janda, yang duda, yang sudah lanjut usia. Tuhan, layakkan mereka dan perkenankan mereka untuk menikmati pertolongan kasih-Mu di dalam Yesus itu. Terima kasih Tuhan. Kini kami bersukacita bersama, mau berarak menuju bait-Mu. Tuntunlah kami sehingga perayaan kami atas segala kebesaran-Mu yang telah memberi kami kehidupan lewat kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus boleh menjadi sebuah perayaan yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan, dan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, bersukacitalah bahwa sesungguhnya di saat-saat kita menjalani kehidupan di bawah tekanan, tetapi firman Tuhan telah datang menguatkan kita bahwa Ia tidak akan membiarkan bulu kita terkulai. Dia tidak akan membiarkan sumbu kita untuk padam, tapi Dia akan menerangi langkah kita, menolong kita. Olehnya itu pergilah, jalanilah hidupmu dengan tetap bersandar dan percaya kepada Dia. Terimalah berkat darinya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah.